Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini setidaknya hingga detik ini masih selalu setia dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan itu semua terjadi atas kemurahan hati saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, sehingga sesuatu yang sangat seharusnya lah kita berterima kasih kepada beliau-beliau semua. Dengan sebuah harapan tentunya sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Terima kasih atas apresiasinya yang semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download, ya. Dan juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit juga, menjadi proof atau menjadi bukti bahwa kau telah mengambil bagian dalam dakwah Islam, ya. Seperti Kanjeng Nabi perintahkan untuk kita semua, sampaikanlah walau satu ayat. Itu artinya sampaikanlah sejauh apa yang kau bisa tentang Islam. Jangan kamu ngaku-ngaku Islam tapi mengambil peran dakwah sekejap pun tak pernah. Itu kan jadi masalah itu, ya. Itulah sebuah harapan-harapan kita, dan semoga Gusti Allah yang Maha Agung mewujudkan harapan-harapan kita dalam sebuah kenyataan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum aku melanjutkan mampir ngombe kali ini, ya, dengan tajuknya seperti lagu, ya. Ada lagu sakitnya tuh di sini. Maka tajuk kali ini adalah Bismillahnya tuh di sini, ya. Ini nanti sepertinya panjang, maka aku sudah berikan informasi ke Graito. Kalau misalkan panjang kita bagi dua, ya. Ini season pertama, nanti season kedua, ya. Jadi per berapa itu? Per 30 menitan lah, ya. Sehingga kalian enak nanti kalau misalkan lihat seri pertama 30 menit selesai, terus menjalankan kesibukan lainnya, nanti ada waktu yang seri kedua 30 menit kemudian selesai gitu, ya. Jadi supaya tidak 1 jam utuh, itu memang kadang-kadang merepotkan untuk melihatnya. Oke. Minum dulu, ya. Pengusir kehangatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mengkaji tajuk kita di Mampir Ngombe di duha pagi saat ini, ya, dengan tajuk Bismillahnya tuh di sini, ya. Maka sebelumnya terima dulu salam dari aku, salam Isra, salam Islam rasional. Oke. Selanjutnya aku bacakan dahulu sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian yang telah menuliskan sebuah pandangan di kolom komentar, ya. Ini yang kemarin yang kita unggah tentang mukjizat, ya. Dan itu sudah selesai kita bahas. Jadi sebetulnya melihat religion, agama itu ya dari ajarannya. Ajarannya itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran tidak. Bukan mukjizat. Ya, kecuali kalian hidup di zaman batu. Sekarang zaman Android, otak lebih dikedepankan lah, ya, bahwa sesuatu itu dilihat dari ajarannya. Karena mukjizatnya itu sebetulnya intinya ya di ajarannya itu bisa merubah dari orang yang hidup di luar hukum Allah menjadi hidup dalam hukum Allah. Di situ mukjizatnya.
bukan yang jalan di atas air, membelah laut, belah bulan. Bukan begitu. Cuman pada waktu saat itu menjadi kebutuhan, ya itu hal lain. Karena peradaban manusia itu cenderung berkembang terus. Sekarang peradabannya sudah 2000 tahunan ya kalau dari zaman Kanjeng Nabi Isa. Kalau ditarik ke Kanjeng Nabi Musa mungkin lebih jauh lagi ya, apalagi ke zaman Bapak Abraham. Tentunya peradaban berpikirnya kan berubah gitu. Dan kita sekarang sudah alhamdulillah maju ya, bergerak menuju dunia Android. Bayangkan, dalam satu genggaman ini bisa diselesaikan semua. Musik bisa, nonton video bisa, ngaji bisa, lihat berita bisa, foto bisa, apalagi. Banyak yang bisa cuma dalam satu genggaman. Ya. Oke. Aku baca dulu ya. Dari ini Kang Mas kita ini, beliaunya jagoan piano ya, memang guru privat piano ya. Kasara Kids, Kang Mas kita dari Jakarta. Ini juga senior kita ini. Dan alhamdulillah aku sudah dibikinkan lagu ya. Selalu menambah pengetahuan, kajian yang menarik. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Kasara Kids ya. Beliaunya selalu intent di Facebook mengunggah sejarah perjalanan dakwah tokoh kita yang semoga Allah selalu merahmati dalam tidur pandangnya, yaitu Buya Hamka ya. Oke. Salam untuk keluarga yang ada di Jakarta, semoga sehat selalu ya untuk Kang Mas Kasara Kids. Berikutnya Kang Ikhwan Tamim, Tangerang Hadis Gus ya. Dalam Al-Qur'an ada 8 kata togut dengan berbagai keterangannya. Bagaimana di Bible, adakah padanan kata togut? Bagaimana perspektif Kristen? Terima kasih, salam Isra, doaku menyertai Tuhan Guru dan penyimak channel ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kita ambil aja togut itu sebetulnya linguistik tinjauannya itu berarti apa? Gitu aja. Supaya nanti kalau kamu baca Bible itu gampang. Diambil ke makna dasarnya togut itu kan sesuatu yang di luar Allah, yang mereka memberikan ketundukan kepada yang di luar Allah. Tentunya ketundukan dalam arti vertikal ya, bukan yang horizontal. Gitu aja, jadi gampang aja. Kalau mereka melakukan itu berarti mereka melakukan togut, dan itu bukan hanya dalam sosok saja ya, juga dalam hal-hal aturan. Aturan mana yang mereka pakai gitu ya. Jadi togut itu jangan hanya sosok saja, tapi sebetulnya konsekuensi dari sosok itu aturan. Nah, kita hidup ini dalam aturan Gusti Allah yang Maha Agung ya. Oke, itu Kang Mas Ikhwan Tamim ya. Jadi masuk ke makna dasarnya dulu. Nanti kalau kamu baca Bible ya, tinggal kamu menginterpretasikan ini togut apa bukan gitu. Ya. Oke. Selanjutnya Alif. Alhamdulillah, salam Islam rasional. Oke, Juos. Al-Qur'an untuk manusia, mujizat yang nyata. Nah, ini yang gue maksud. Ya. Dan itu pun jangan dianggap ini mukjizat, bukan. Ini ya buku, kitab, kertas, ditulis-tulis, tulisannya itu firman. Jadi firman Allah yang dibukukan. Bukan ini mukjizatnya tapi loh ya. Mukjizatnya itu adalah ajaran Allah itu dibukukan dalam bentuk buku ini. Jangan terus kamu anggap ini Al-Quran mukjizat terus. Apanya mukjizat? Ya memang gak ada apa-apa, orang ini benda kok. Gitu loh ya. Jangan kamu anggap terus nanti ini bisa terbang. Gak begitu. Inti semua itu keajaran. Ya. Apabila dia bisa menghantarkan kita untuk hidup dalam hukum-hukum Allah, nah itu berarti mukjizat. Nah, Islam ini sebuah ajaran yang membimbing kita untuk hidup dalam hukum Allah gitu. Dibukukan
dalam buah atau dikitabkan ke dalam sebuah kitab yang bernama Al-Qur'an, gitu loh, ya. Jadi ini hanya tempatnya doang. Kalau ini flash disknya gitu loh. Ya, ini flash disknya doang. Jangan dianggap ini mujizat. Mujizat itu ajarannya. Cuman ajarannya dikitabkan pada satu kitab yang bernama Al-Qur'an. Ini ya. Oke. Karena nanti kalau nggak tak jelaskan gitu justru miscommunication nanti ya. Oke. Al-Quran itu mujizat yang nyata ya. Artinya ketika ada orang seperti Kang Mas kita dari Depok ini ya, tetangganya Jakarta, dia bilang bahwa Al-Quran untuk manusia mujizat yang nyata. Itu jangan dianggap Al-Quran benda seperti tadi itu ya. Bukan fisiknya tapi metafisiknya. Apa metafisik dalam Al-Quran itu? Ya ajarannya Gusti Allah yang Kang Maha Agung. Jadi para nabi itu sebetulnya pengajar gitu loh. Karena dia diutus untuk ngajari kita. Yang diajarkan itu apa? Ajarannya dari Allah. Itu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Alip ya. Salam dari Depok, sehat sukses selalu untuk semuanya. Oke, semoga kamu juga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah yang Kang Maha Agung. Terima kasih kembali. Ini dari Green Yoga, silahkan di kopas teman-teman ya, atau dipelajari itu. Terima kasih untuk Green Yoga. Berikutnya untuk soleha kita Gispati ya. Palu nyimak Tuan Guru ya. Di abad yang canggih ini masih ada orang tanya mujizat. Emangnya zaman batu. Sekarang orang sudah dilengkapi dengan kecanggihan otak yang harus dikuras biar tajam setajam silet. Salam Islam rasional. Mantap kali ini penjelasan dari soleha kita ya, dari Gispati dari Palu ya. Dia sekarang mulai berani ngomong tegas-tegas ya. Ya itu harus tegas. Sampaikan tegas. Segamblang-gamblangnya. Masalah orang terima atau tidak itu bukan urusan kita. Ini dia sudah berani tegas ini. Tegas itu tanpa tedeng aling-aling ya. A ya A, B ya B. Mantap. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Palu ya. Dan salam untuk semuanya. Matur nuwun, terima kasih untuk soleha kita Gispati. Berikutnya siapa ini? Ajeng Mega. Ini soleha kita Jambi, iya yang ada di Jambi. Jambi itu ya apa ya? Juragan kelapa sawit, tapi info terakhir kelapa sawit harganya turun ya. Dan semoga bisa naik lagi ya. Tapi waktu aku ke Kayu Agung, Palembang ke sini, belum masuk kotanya kalau dari Lampung. Di sana karet ya. Ya lagunya dua itulah ya, karet sawit gitu ya. Ajeng Mega. Assalamualaikum Gus Beti Ubaru Selangean Jambi Nyimak. Jujur gue salut sama Ubaru Selengean yang berani mendobrak tembok tradisi yang sudah bertahun-tahun dicekoki mujizat. Sekali lagi gue salut dan selalu takjub dengan pemikiran yang kekinian. Salam Islam rasionalis. Oke, salam Islam rasionalis juga untukmu. Semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Jambi ya. Ya memang begitulah ya. Kita harus berani untuk mengambil bagian. Meskipun itu tidak menjadikan kita populer, tidak menjadikan kita menjadi viral atau apapun gitu. Tidak ada masalah. Karena ina amalu biniatnya itu dakwah. Bukan berarti orang dakwah itu nggak perlu duit. Siapa bilang? Orang mau dikubur aja pakai duit toh. Tapi orientasinya bukan viral, terus iklan masuk, terus dapat duit kontribusinya tinggi dari YouTube. Ya kalau bisa begitu sih ya alhamdulillah gitu loh. Karena semua ini juga pakai duit. Makanya aku selalu mengajak kalian untuk berterima kasih kepada saudara kita yang telah bersolawat terhadap channel ini lewat Infak Dakwah. Karena mereka memberikan support sehingga channel dakwah ini dapat hadir di ruang-ruang diskusi kalian. Semua pakai duit, nggak ada yang gratis. Mana ada makan siang yang gratis?
Ya, mana ada. Orang mau dikubur aja pakai duit. Ya. Tetapi itu jangan dijadikan niat yang utama. Itu hanya niat yang kesekian. Karena memang kita hidup kan dunia materi. Mana bisa kita terhindar dari materi. Nah, kalau sudah itu berarti seperti aku, satel dia satelku ya apa ya. Dia tenang, gitu ya. Dia tidak tergoyahkan. Sehingga kalau tidak favorit, tidak viral, tidak seperti ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lain itu, ya tidak masalah. Karena bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya menyampaikan, dan ini tidak favorit. Yang aku sampaikan itu, aku berhadapan dengan mainstream loh. Aku melawan mainstream demi sebuah kebenaran. Kalau memang salah ya tunjukkan di mana salahnya, kan di situ. Jadi pertarungan kerangka berpikir di sini itu melakukan passing over, lompatan pemikiran, mengajak kita kembali kepada kebenaran. Yang salah kita benarkan, yang salah kita benarkan. Yang jadi masalah kalau sudah salah kaprah dan itu sudah berkarat, nah itu yang sulit. Bukannya populer, bukannya terus viewernya naik, subscribe-nya naik, terus iklan bisa masuk terus kontribusi dari YouTube naik. Tapi yang ada malah hujatan. Dan hujatan itu bukan hanya dari internal, dari eksternal. Dua-duanya ada yang internal, ada yang eksternal. Kamu lihat aja lah. Kan itu nggak tahu itu sudah capek apa gimana dia. Biasanya menggonggong. Yang bilang jangan ikuti kajianku seperti sesat, juru bicara Yahudi lah, yang banyak macam lah. Akhirnya dia capek sendiri diam. Itu pertentangan internal. Kalau eksternal sih goiru Islam, saudara kita yang kafir menentang, itu secara logik ya masih bisa diterima lah ya. Karena memang agama itu nggak ada yang sama. Yang ini sama-sama di dalam internal keluarga besar Islam juga menyerang. Jadi tantangannya berat. Maka ketika kita masuk ke dalam domain-domain yang anti mainstream, pertama itu hati harus ditata, siap untuk tidak populer, gitu ya. Ya. Tujuan utamanya apa? Dakwah, gitu. Tapi jangan berpikir pendakwah itu nggak butuh kontribusi, jangan. Ya, orang ini bayar wifi aja pakai duit kok, bukan pakai daun singkong. ya itulah ya. Nah, ini aku sampaikan supaya bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Jangan kira kalau kamu terjun dalam dakwah terus semuanya mudah, dimudahkan Allah, punya ini, punya itu, ya belum tentu. Tapi kalau punya ini, punya itu, ya alhamdulillah, gitu loh ya. Cuman sekali-kali jangan membisniskan agama, aku ingatkan kalian. Jangan membisniskan agama. Kalau kamu dikasih, kamu terima, tapi jangan membisniskan agama. Kamu terkenal terus pasang tarif. Kalau diundang minta fasilitas hotel seperti ini, nanti uang sakunya segini, oh jangan. Jangan begitu. Kamu nanti itu jatuhnya penjual agama. Ya natural aja, kalau mereka mau kasih, ya kita terima, terus kasihnya berapa, itu juga sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kita juga pergi datang diundang misalkan ke Aceh, ke Makassar, ke Kalimantan, itu kan juga perlu tiket, perlu segala macam, nggak gratis gitu. Cuman jangan terus pasang target, kecuali kamu artis. Cuman sekarang manajemennya itu beda-beda tipis antara artis dan ulama. Mereka para pendakwah ini yang jadi kacau. Ya. Jadi kacau. Dan mereka yang populer-populer itu tidak berani ngomong seperti kita di sini. Nggak berani. Lah aku itu bukan orang yang dibentuk, aku yang membentuk. Aku membentuk semua PR-PRku supaya kembali untuk meninggalkan hal-hal yang salah kepada kebenaran. Masalahnya kalau sudah menjadi salah tapi kaprah, nah itu agak sulit. Ya, dikit-dikit mukjizat. Ada bayi ngomong mukjizat. Mana ada bayi kok bisa ngomong? Oke, itu semoga bisa menjadi pemikiran bagi teman-teman sekalian yang harapanku sih dari sekian ini adalah yang menjadi pelanjutku ya.
Karena hidup itu kan kita dibatasi waktu. Sewaktu-waktu memang waktuku tiba dan Allah memanggilku, dan semoga aku dipanggil dengan kasih sayang. Hai nafsun mutmainah hirji, wahai jiwa yang tenang, kembalilah gitu. Aku sudah punya penerus gitu loh. Misalkan kalian ada 500 masalah, satu aja nggak ada yang jadi penerus. Jadi pengetahuanku itu tidak aku bawa mati, kan percuma. Makanya aku wariskan kepada kalian. Makanya sejak saat ini aku gembleng kalian, jadilah pemberani untuk menyampaikan kebenaran. Jangan jadi orang yang berani membela yang bayar. Wah, repot kalau gitu. Ya. Oke. Itu komen gue untuk soleha kita Ajeng Mega ya, yang ada di Jambi ya. Berikutnya Imah salam merdeka. Oke. Jumat Mubarak. Oke. Salam Islam rasional. Terima kasih untuk Imah ya. Berikutnya Kang Mas Rahmat Mustafa, ini dari Bau-Bau ingatku ya. 3 kali tak buka, alhamdulillah iklannya panjang, tapi prinsip dakwah tetap tegar tengkuk, anti skip, subhanallah. Dilihat aja Mas, itu aku diajari gerak itu. Kalau ada iklan itu lihat dia durasinya berapa, di pojok, di bawah pojok kanan, pojok kiri, di bawah pojok kiri lihat itu ada durasinya berapa. Kalau itu kan ada yang sampai 2 jam segala itu iklannya. Kalau sampai 2 jam misalkan, kamu tinggal lihat, oh ini jam 10, berarti nanti jam 12, biarin aja, nanti jam 12 baru kamu tonton. Dan yang panjang-panjang itu iklan dari kekristenan biasanya. Ya. Panjang-panjang ya. Oke, terima kasih untuk Kang Rahmat Mustafa ya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga ya. Atas militansinya, tegar tengkuknya, yaitu anti skip. Atur nuhun, terima kasih. Nah, ini jagoan kita ini mantan Syapir. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih setia menyimak tausiah di channel Gus. Aneh aja, Tuhan kok punya mujizat. Tuhan original itu ya maha kuasa. Mantap. Ya, sesuatu yang sudah diterima atau dipersepsikan Tuhan itu harus maha kuasa. Bukan berjalan di atas air. Kalau berjalan di atas air, kodok juga bisa kan. Bahkan ikan itu menyelam ke dalam air, bukan di atas air gitu loh ya. Ini penjelasannya Kang Mas kita ya, mantan Sapir ini canggih ya. Kalau orang tidak paham dia akan bingung maksudnya kemana gitu ya. Karena dia mengkomparasi ya. Aneh aja, Tuhan kok punya mukjizat. Nah, gitu loh maksudnya. Tuhan original itu ya maha kuasa. Artinya yang punya mukjizat itu ya bukan Tuhan, gitu loh. Paham nggak? Ini retorika bahasanya bagus, ini canggih. Jadi kalian harus hati-hati ya. Oke. Terima kasih untuk mantan Sapir yang setia selalu. Ini juga lama juga ini ya, senior kita ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Tanah Karo. Beliaunya dahulunya Katolik ya, sekarang sudah alhamdulillah to be Muslim. Nah, ini jagoan kita juga berikutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar. Masih nyimak kajian, kali ini sudah ada di Kerinci Jambi lagi. Wah, ini orang penting terus ini, terbang Sorowake, Solo, Jambi. Waduh. Naik pesawat terus ini. Semoga selalu Allah melindungimu saudaraku ya. Menyelesaikan tugas-tugas yang ada di tempat kerja. Kalau di Jambi silakan itu Japri dengan soleha kita yang ada di Jambi itu Ajeng Mega itu sama-sama Jambi ya, supaya bisa merajut tali silaturahmi di antara kita. Oke, terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar. Ini juragan bendungan ini. Bendungan itu paling jago itu Belanda ya, teknologi bendungan. Jimmy Mo, namanya kok asik banget ya. Jimmy Mo, dari mana Mas Jimmy ini harusnya disertakan ya. Assalamualaikum Gus, di kajian selanjutnya bisakah guru membahas tentang apa itu Dajjal? Nah ini tapi mungkin Jimmy junior ya. Kalau junior nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang senior di sini ya. Cuman aku juga akan memberikan guiding. Gini Mas Jimmy silakan dilihat ya, di tajuknya Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Bukan yang nanti sore ya, yang nanti sore itu ekstraknya ya.
Tapi yang Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, itu yang 2 tahun lalu sudah kita bahas. Itu ada 11 seri. Itu kamu tonton semua. Nanti itu berujung pada penjelasan Dajjal. Di sana, ya. Di sana sudah ada. Nah, jadi kalau kamu bilang, bisakah guru membahas tentang apa itu Dajjal? Bukan hanya bisa, itu 2 tahun yang lalu sudah kita bahas. Silahkan hunting ke sana. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Jimmy Mo ya. Silahkan hunting ya, supaya tahu apa itu Dajjal, dan salam untuk keluarga. Jangan lupa komen berikutnya sertakan asalnya dari mana. Selanjutnya Kang Mas Nurkolis dari Brebes hadir nyimak. Terima kasih, salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih juga untukmu. Bentar, haus, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Kang Pepen Hendarwan ya, biar telat nyimak Gus, sehat selalu menyertai kita. Salam Isra dari Bandung. Mangga Kang, atur nuhunnya atas partisipasinya, selalu menyimak walaupun tetap telat ya. Salam dari Bandung, dan salam juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Kota Kembang, Kota Bandung. Salam Isra, Islam rasional. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu, ini viewer kita yang paling senior ya, dari Rembang. Selalu hadir Gus ya, terima kasih ya, biasanya nomor hiji dia. Terima kasih, salam untuk keluarga di Rembang ya. Vetatang 80, nyimak Gus, nambah ilmu. Oke, monggo silahkan. Nah, ini sesepuh kita ini, guru besar kita ini, Kang Mas Abdul Qadir DJ Jelani, tapi asalnya bukan dari Jelani, tapi dari Pamekasan ya. Gerbang Salam Ngabar Isra, alhamdulillah rabbil alamin ya. Harta peninggalan kekayaan Rasulullah yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia dan semesta alam adalah al-izaz Al-Qur'an, diijazahkan dalam realitas ya. Sebanyak 6.236, itu merupakan tanda kebenaran yang bisa dibuktikan secara eksegese dalam kemutlakannya untuk masa lalu, kini, dan akan datang. Karena berisi ide yang bernilai tinggi, maka senantiasa harus diimplementasikan dalam kenyataan hidup dan kehidupan. Al-Quran itu ijazah, bukan sihir ya. Sebagaimana sesat disampaikan kali ini, sebagaimana sesaat keseleo lidah, sebagaimana sesaat disampaikan kali ini, Quran surat 28 sampai 48 ya. Sorry, Quran surat 28 ayatnya 48. Dikit-dikit mukjizat kok dikit-dikit. Ya, mukjizat ijazah yang diberikan oleh sang guru bagi para muridnya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas kita, sesepuh kita ya, yang ada di Pamekasan. Selanjutnya Kang Mas SG ya, Sahran Gifari, menyimak setelah Jumatan. Oke, mukjizat masih dicari. Lah ya, ada orang masih cari-cari mukjizat. Glogok Jaran, Kediri hadir Gus, maaf jarang komen dan always nyimak. Oke, terima kasih untuk Kang Glogok Jaran yang ada di Kediri. Beliau lagi mengulang, bukan mengulang ya, karena kalau mengulang kan sudah pernah. Ini beliau mengkaji kajian-kajian kita di video-video yang lalu ya, yang belum diikuti sehingga waktunya tidak ada untuk komen, tapi selalu nyimak. Oke, terima kasih Kang Glogok Jaran. Rahmat Mustafa, ini dari bau-bau tadi ya. Tumben baru terposting iklan sudah masuk. Yang lalu udah 2 jam terposting iklan, belum ada. Alhamdulillah bisa hadir lebih awal Kota Bau-Bau Gus. Iya, nggak mesti dia. Katanya biasanya itu kita buka langsung iklan, biasanya kita buka itu sampai 2 jam belum iklan ya. Ya itulah. Nggak tahu kenapa begitu teknisnya ya. Terima kasih ya untuk Kang Rahmat Mustafa, salam untuk keluarga di Bau-Bau. Kemudian dari Ambon, Kang Halim Rais ya. Ambon hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, izin nyimak Tuan Guru. Oke. Salam untuk keluarga di Ambon. Berikutnya soleha kita Aisyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
Untuk soleh kita yang ada di Surabaya, ini juga senior kita ini. Lanjut Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bapak kita ini yang ini ada di Tanah Karu juga ini. Di mana nih komentarnya ya? Begini pertanyaannya. Mas Subandi, oh ini tentang sholat Jumat ini ya. Oke, aku ulangi. Ini dari Bapak Ruanto Surbakti ya. Bapak kita sesepuh kita yang memang sudah sepuh umurnya. Mas Subandi, bagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat? Apakah beliau sholat Jumat saja atau juga sholat duhur menurut sejarah atau menurut hadis trim? Ya seperti yang aku katakan, semuanya dilakukan ya, sholat duhur yang dilakukan, sholat Jumat yang dilakukan. Karena sama-sama diperintahkan. Dan kan sudah aku katakan di surat An-Nisa 103 itu ya. Sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Lihat aja waktunya. Waktu duhur itu 3,5 jam, waktu Jumat itu 12 jam ya. Di sana Pak. Jadi nggak ada ceritanya duhur itu merukso Jumat, Jumat juga merukso duhur, bisa nggak ada. Sama-sama dikerjakan. Kalau memang mau mencontoh Kanjeng Nabi. Yang bikin ribet kan kita sendiri. Ngapain kok dikait-kaitkan sholat Jumat dengan sholat duhur? Ada apa sih? Kenapa kok nggak dikaitkan dengan sholat asar misalnya? Apa kalau sudah sholat asar, sholat Jumat apa tidak? Karena dalam Jumat itu ada waktu asar juga. Gini loh ya. Ya, dalam Jum'ah, dalam waktu Jum'ah yang 12 jam itu ada waktu asar, ada waktu duhur. Tapi tidak selalu dalam waktu duhur, dalam waktu asar ada waktu Jum'ahnya. Ya kalau duhur dan asar di hari Isnain kan nggak ada Jum'ahnya. Ini yang memang butuh kecerdasan sih ya. Gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau kerangka berpikirnya apa yang diperintahkan kerjakan. Ya sudah, kerjakan aja. Sholat duhur suruh kerjakan, kerjakan. Sholat Jumat suruh kerjakan, kerjakan. Kapan dikerjakan kalau sudah masuk waktunya? Ada nggak Kanjeng Nabi bilang bahwa duhur itu bisa menggantikan Jumat atau Jumat menggantikan duhur? Tidak ada. Sudah, selesai. Yang ada itu nanti Jum'ah itu bisa merukso Idul Adha atau Idul Fitri. Karena apa? Mereka satu rumpun, sama-sama sholat Id. Kan aku sudah bilang Pak. Kita punya 3 sholat Id ya. Yang tahunan itu Idul Fitri, Idul Adha. Yang pekanan itu Idul Jum'ah. Ini ketiga ini sama-sama sholat Id. Sedangkan yang duhur itu termasuk sholat yang 5 waktu. Yang khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Jadi domainnya beda-beda Pak. Cuman orang nggak paham aja dicampur-campur. Ini nggak ada kaitannya. Masing-masing harus dikerjakan. Ketika sholat duhur ya, dan itu terjadi pada waktu Jumat, ya lihat aja masuk apa? Masuk duhur, ya kamu sholat duhur. Masuk Jumat, waktu Jumat. Dan Jumat itu tidak hanya boleh dilakukan di waktu duhur. Enggak. Di waktu sekarang ini, duha ini kita boleh sholat Jumat. Nanti jam 3 atau jam 4 sore, boleh kita sholat Jumat. Karena apa? Ikatan waktunya 12 jam. Gitu loh Pak, ya. Orang resikonya aja enggak sama Pak. Bagaimana bisa saling merukso, menggantikan? Berulang kali aku bilang, 3 kali tidak sholat Jum'ah, ya itu baru munafik. Tapi kalau Bapak cari hadis, 1 kali saja tidak sholat duhur, bagaimana hukumnya? Berat Pak, enggak sama. Jadi ini enggak sama, gitu loh. Ya, jadi kalau ditanya apa? Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat, ya pada hari Jumat ya sholat Jumat ya sholat duhur. Dulu, ya. Yang repotnya dikait-kaitkan, ya. Tapi kan ini juga perjuangan ini. Karena apa? Semua publik sudah salah kaprah. Sudah salah kaprah. Sebetulnya kalau kita main koboyan saja ya, misalkan kalian bingung ya, ini mau sholat duhur, sholat Jumat atau sholat duhur saja nggak sholat Jumat gimana? Enak dilaksanakan dua-duanya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah mati nih ternyata sebetulnya
nggak harus dua-duanya, satu saja. Ya sudah nggak apa-apa, yang satunya nggak usah dihitung. Yang jadi masalah ternyata dua-duanya itu setelah kita mati dua-duanya itu dipertanyakan dan kita hanya mengerjakan yang satu. Gimana? Mau hidup lagi ke dunia? Nggak mungkin. Itu kalau kalian malas berpikir, ya. Tapi kalau punya kemampuan analisa berpikir silahkan. Ini ada Muhammad Nazir Ismail, dia komentar gini. Betul Nabi menggantikan zuhur. Siapa bilang? Coba tunjukkan pada aku dalilnya. Hadisnya atau Al-Qur'annya. Aku ingin tahu, ya. Di mana Nabi menggantikan zuhur? Ya. Coba. Mungkin aku bisa belajar dari kamu, ya. Ini komentarmu kan gini, betul Nabi menggantikan zuhur, sholat Jumat di waktu zuhur. Nggak ada, sholat Jumat itu nggak di waktu zuhur, di waktu asar pun bisa, di waktu duha ini bisa. Ya seperti ini kan dia sudah, otaknya sudah terjerat pada kesalahan kaprah, seolah-olah Jumat itu pada waktu duhur. Enggak, orang hitungan waktunya aja nggak sama kok. Duhur itu 3,5 jam, Jumat itu 12 jam. Nah otak-otak seperti inilah yang perlu dicerahkan. Ya, Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik. Maka kalau kamu mengakui Nabi Muhammad contoh yang terbaik, ya ikuti dia. Baginda telah menunjukkan cara ibadahnya, maka ikuti dia. Apa kata Nabi? Semuanya wajib, maka wajib dikerjakan. Pernah nggak Nabi ngomong bahwa sholat duhur dan sholat Jumat itu bisa merukso? Ada nggak hadisnya? Kalau sholat Jumat dengan Idul Fitri atau Idul Adha itu bisa dirukso. Hadisnya ada. Gitu. Ya, jadi ini orang yang sebetulnya tidak tahu permasalahan, tapi dia ya seperti orang tahu berbekalkan kesalahan kaprah itu. Ya, jadi ini loh ya. Ini dulu setelah aku sarikan ya. Ini ada 5 jilid. Nih 5 jilid nih. Nih 5 jilid ini ya. Judulnya ini mengerjakan sholat duhur dan sholat Jumat bukan karangan akan tetapi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nih ya. Nih judulnya nih. Nih ya. Ini dulu sudah aku sarikan, cuman sarinya aku simpan di mana harus buka-buka. Kalau harus baca 5 jilid ini ya perlu waktu tersendiri memang. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ini namanya kan fikih ya, fikih sholat. Ya, jangankan ini tentang Bismillah aja nanti kita berbeda. Yang nanti akan aku jelaskan di seri kedua. Ya, jadi Muhammad Nazir Ismail kalau ngomong itu pakai literal. Ya, jangan asal kamu ngomong aja, tapi omonganmu itu hanya dasar sebuah kesalahan yang itu sudah menjadi kaprah. Ya, nggak apa-apa. Aku kan perlu juga belajar. Aku belajar dari kamu. Di mana Nabi menggantikan zuhur itu? Kan aku juga berterima kasih kalau kamu bisa buktikan, berarti apa yang aku lakukan selama ini salah. Gitu, ya. Tapi kalau sekedar ngomong gini aja ya bisa. Oke, tuh ya penjelasannya. Kemudian Didi nyimak Gus, oke terima kasih. Muludin Mumu, ya dikit-dikit mujizat mungkin pengikut Gus Samsu. Ya sudahlah, biarin itu, mereka lagi rame itu urusan mereka ya. Terima kasih untuk Mas Muludin Mumu, ini ada-ada. Terima kasih, salam untuk keluarga. Ya, kemudian nah ini hebat ini. Kang Mas Aljul Mas Duki. Ini number 1 terus ini ya. Jumat Mumarok nomor 1 ya, nomor 1 terus ini. Nggak tahu ada di mana dia. Tolong tempatnya dikasih tahu ya. Yang punya Bogor Timur, salam Islam rasional. Oke, salam kembali Abah Gelung. Ya. 99 Empu di 99 bagus ya. Hadir, oke terima kasih. Kainko, hari ini gini masih nanya mujizat. Oke, terima kasih. Sudah aku bacakan semuanya ya. Oke, sekarang kita ke
ke tajuk kita ya. Untuk menjelaskan tentang bismillah. Bismillahnya itu di sini. Karena ada lagu itu sakitnya tuh di sini kan. Kalau kita sekarang bismillahnya tuh di sini gitu. Mungkin tanda tanya. Oh, ada bismillah yang hilang itu berarti Gus. Ya kalau hilang tanda kutip sih mungkin boleh lah ya. Tapi sebetulnya enggak hilang gitu. Jadi begini, sebetulnya untuk mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman itu sebetulnya nggak usah banyak apa ya, banyak ngomong lah. Tantangannya aja dipenuhi gitu. Ya, tantangannya aja dipenuhi. Kan bilang, apabila engkau ragu, ya, di Al-Baqarah surat yang kedua itu kan, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya kan. Nanti kalau kita ragu bagaimana? Kembalikan ke surat lanjutkan ke surat yang sama Al-Baqarah di ayat yang 23. Ya. Coba aku lihat takut salah. Ayat yang 23. Kalau kamu ragu ya coba bikin satu surat saja. Nah, bisa enggak? Kalau enggak bisa ya kamu harus tunduk gitu loh. Ya. Jadi enggak usah banyak macam yang begini begitu. Ya. Orang ini tantangannya terbuka, semua orang bisa baca. Alhamdulillah benar ya. Dan jika kamu meragukan ya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Kanjeng Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajalah, masih dikasih pur. Pur itu apa ya? Dikasih, kamu tak pur gitu. Apa bahasa Indonesianya pur itu ya? Masih dikasih kelebihan lagi, ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Artinya apa? Kamu ajak orang-orang yang kamu anggap bisa untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran. Ini kan, jadi kan Al-Quran itu berupa, kalau kita kuliah dulu ada namanya open book. Dia open book. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ada soal, ada penyelesaian. Nah, ini kan, coba kita lihat di ayat 2-nya ya. Di ayat 2-nya. Surat Al-Baqarah. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk untuk orang menjadi takwa. Jadi sudah ditulis klaim tidak ada keraguan padanya. Seorang bertanya, lah kalau aku ragu, kita kan rasional toh. Masa ini firman terus kamu percaya kan enggak? Mesti bertanya. Tapi bertanyanya orang yang berpikiran untuk mencari kebenaran itu dari keraguan menuju kemantapan. Dia ragu tentang sebuah kebenaran, dia pelajari, akhirnya menemukan kebenaran dan itu memantapkan. Bukan dari keraguan ke keraguan berikutnya. Itu namanya orang blow on. Orang cerdas itu dari keraguan ke kemantapan. Perjalanan proses, work in process dari ragu ke mantap, itulah yang namanya study seperti kita sekarang ini. Gitu loh ya. Nah kan Al-Baqarah kan sudah membuka diri wakil dari keseluruhan Al-Quran. Kalau kamu ragu ya dijawab yang 23 itu. Ya, coba bikin ya. Dan jika kamu meragukan yang kami tunjukkan kepada hamba kami Muhammad, maka bikinlah semisal satu surat saja. Bahkan disuruh ajak semua penolong-penolong selain Allah. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kan tunduk. Gitu. Ini berapa abad sudah sejak didakwahkan oleh Kanjeng Nabi. Itu loh. Nah, sekarang aku akan kasihkan sebuah apa ya? Sebuah pengantar dulu karena ini nggak selesai, ini harus kita bikin 2 seri ya. Al-Quran itu saling mengunci dia. Dia mengunci sehingga kalau ada orang coba memalsukan itu bisa ketahuan. Belum lagi kalau kita belajar kelipatan 19 itu dia saling mengunci. Ya. Dia tidak bisa dibikin sembarangan. Ya. Dari 114 surat itu enggak kurang, enggak lebih. Enggak ada nanti Al-Qur'an cuma 100 surat itu enggak ada. Al-Qur'an 200 surat itu enggak ada. 114 surat itu. Yaitu sampai nanti yaumul sa'ah kita selesai semua kehidupan di dunia, dia tetap aja. Makanya kan aku bilang Al-Quran itu baku karena dia akan menjadi parameter
menjadi standar. Yang standar itu harus baku. Baku dalam bahasa aku sudah pernah jelaskan. Maka bahasa Al-Quran itu bahasa baku. Dia tidak berkembang. Kalau berkembang orang bingung nanti. Yang namanya 1 meter itu mesti baku ya seperti itu panjangnya 1 meter. Dia akan menjadi instrumen untuk mengukur hal-hal lain. Nah kalau 1 meter itu berubah-ubah, kadang segini, kadang segini, kadang segini, kan orang jadi kacau. Semeter itu di mana-mana ya segitu itu. Ya, dan karena dia akan menjadi panduan kebenaran tentang ukuran panjang. Begitu juga Al-Quran, dia akan menjadi panduan kebenaran, maka dia tidak boleh berubah-ubah, dia harus mati. Saklek, absolut di situ. Ya. Baik bahasanya juga aku sudah berkali-kali ingatkan, ya. Begitu juga tentang hal-hal yang ada di dalamnya, dan kali ini kita akan membicarakan tentang bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dulu pernah kita singgung, sebetulnya itu belum tuntas ya. Itu kan ada 114 surat. Yang jadi masalah ketika kalian membuka surat At-Taubah itu without bismillah. Bismillahnya nggak ada. Nah, gimana itu? Ya. Padahal kan ada 114 surat, seharusnya 114 bismillah. Sehingga dia mengunci. Gitu loh ya. Nggak Al-Quran itu aduh subhanallah. Dia saling mengunci. Makanya kalau mau dibuat rekayasa, buat Al-Quran, buat surat, nggak bisa. Cuman kan yang tahu hal-hal seperti ini mereka-mereka yang khusus ya, punya kepahaman tentang Al-Quran, kunci-kuncinya. Yang aku bilang tadi itu yang kelipatan 19 itu. Nanti ada kata bastotan, itu beda-beda penulisannya. Makanya sangat tidak mungkin lah Kanjeng Nabi itu buta huruf, tidak mungkin. Bagaimana Kanjeng Nabi mau koreksi kalau tulisannya salah? Kalau Nabi buta huruf. Ya. Kan ya aneh. Kanjeng Nabi itu diberi hadiah Al-Quran. Al-Quran itu kitab, isinya buku, artinya tulis menulis. Terus Nabinya buta huruf. Maka sampai aku berkali-kali mengatakan, hilangkan dalam otakmu, Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, dia melek huruf. Kalau buta kitab, iya, artinya dia tidak pernah tahu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Tapi kenapa di Al-Quran banyak membicarakan kitab-kitab yang terdahulu, kisah-kisah yang terdahulu? Karena diberitahu oleh yang maha tahu. Lewat apa? Lewat firman, lewat pewahyuan, lewat wahyu. Gitu loh ya. Oke. Nanti kita lanjutkan di seri kedua karena ini terlalu panjang, nanti bagaimana dan penjelasannya tentang bismillah itu ya, supaya dia harus mengunci, harus 114 jumlah bismillah karena suratnya ada 114. Oke, sampai di sini dulu di seri 1, nanti di seri 2 kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Kang Agung ya, mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjutkan di seri kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin.